Salam dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas berkat, anugerah dan penyertaan-Mu. Engkau masih berikan kepada kami kesehatan dan sukacita sampai pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menuntun kami, supaya hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia biasa, kita penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi jika kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, Tuhan sanggup mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Keberadaan kita di dunia ini tidak lebih dari bejana tanah liat yang mudah sekali rapuh, mudah sekali pecah, dan mudah sekali retak. Tapi bila kita benar-benar mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang menciptakan kita, Dia akan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya dan rencananya. Saudara-saudara, di dalam Alkitab banyak sekali kisah-kisah yang membangkitkan iman kita, di mana Tuhan dengan kuasa-Nya, dengan kasih-Nya memakai orang-orang yang biasa, memakai orang-orang yang tidak sempurna, memakai orang-orang yang tidak punya kelemahan dan keterbatasan. Kita memang penuh dengan keterbatasan. Namun yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia tidak pernah dibatasi oleh keterbatasan kita. Maka saudaraku, mari kita dengan jujur mengakui kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan, dan kita tetap mengucap syukur apapun keadaan kita dan situasi yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Sebab Allah bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rom 8 ayat 28. Dengan kelemahan yang ada pada kita, kita diajar untuk tetap bergantung kepada Tuhan, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, melekat kepadanya, dan tetap kita hidup dengan segala kerendahan hati. Hal inilah yang mencegah kita supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, supaya kita tidak sombong dalam hidup kita.
Jika kita hanya terpaku, saudaraku, pada kelemahan kita, terpaku pada keterbatasan kita, terpaku pada hal-hal negatif, terpaku pada kegagalan-kegagalan masa lalu, pasti kita tidak akan pernah bisa maju. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memiliki tekad seperti Rasul Paulus yang mengatakan, aku melupakan yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di depanku dan berlari-lari kepada tujuan. Sehingga kita akan selalu memandang kepada kekuatan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Sebab Allah itu besar dan Dia mampu melakukan keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tapi Engkau bisa mengubah kelemahan keterbatasan kami dan Engkau bisa memakai kami Tuhan untuk melanjutkan misi Engkau di tengah-tengah dunia ini, supaya kasih-Mu, kuasa-Mu nyata Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Tuhan, Kau kuatkan kami di kelemahan dan keterbatasan kami, berikan kekuatan kepada kami Tuhan Yesus Kristus untuk menghadapi segala perkara pergumulan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau memberikan penghiburan kepada yang berduka cita. Engkau memberikan kesembuhan, pulihkan jemaat-Mu yang sedang sakit. Terlebih-lebih Tuhan, di mara bahaya COVID-19 yang merajalela di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami Tuhan dari mara bahaya virus COVID-19 ini. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Sembuhkan orang-orang yang sakit Tuhan Yesus. Berikan kepada mereka iman percaya yang teguh dalam menghadapi segala perkara pergumulan tengah-tengah hidup dan kehidupan. Ampuni kami Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.